sais, je vais Non. prendre. Want more and more. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mama-mama yang bernama Dian yang baru saja pulang bekerja. Lalu tak lama si mamah pun mendapatkan telepon dari seorang pria yang tidak dia kenal dan pria itu bilang kalau dia menemukan HP-nya si mama di sebuah restoran. Dan di situ ada kontak yang bernama Rumah, jadi si pria itu langsung menelpon ke nomor tersebut. Lalu pria itu juga bilang kalau di HP-nya si mamah ini banyak sekali miss call dari yang namanya Bruno. Tapi karena pria itu sempat ngeliat si mamah pas lagi makan di restoran, jadi dia nyari kontaknya si mamah langsung. Dan si mamah pun menjawab kepada si pria itu kalau si Bruno itu adalah suaminya tapi dia lagi proses perceraian. Dan akhirnya si mamah pun janjian untuk bertemu dengan pria tersebut di keesokan harinya. Dan setelah beres nelpon dengan pria tersebut, si mamah pun mendapatkan telepon dari si Bruno yang masih bilang sayang-sayangan di telepon. Yang bikin si mamah pun jijik ngedenger suara si Bruno di telepon tersebut. On se sépare professionnellement. Et arrête, s'il te plaît, de m'appeler ma chérie. Bruno, je te laisse. Au revoir. Lalu di keesokan harinya, si mamah pun OTW mau ketemuan dengan pria yang semalam nelpon dirinya. Dan si mama langsung ketemuan di sebuah kafe di dekat terminal Cicahem dan singkat cerita si mama pun udah sampai di kafe tersebut. Lalu tak lama pria itu pun datang dan ternyata pria tersebut berfisik boncel ya alias beke banget. Yang bikin si mawah pun gak nyangka sama fisik si pria tersebut karena si mama mikirnya pas di telepon itu pria itu tampan dan juga tinggi. Dan di sini juga si mama Hanas udah dandan cantik banget ya. Oh ya, nama pria ini Alexander. Nah si Alex pun langsung mengembalikan HP-nya si mama sekaligus bertanya kepada si mama apakah si mama malu bertemu dengan pria yang kekurangan tinggi badan. Ya udah pasti ya si mama ngejawab bahwa dia nggak masalahin hal itu ya di depan si Alex mah. Lalu si Alex pun ngajak si mama untuk main setelah dari kafe dan si mama yang nggak enak kalau nolak pun langsung mengiyakan ajakan si Alex tersebut. Lalu si Alex bilang kepada si mama kalau dia mau ajak si mama ke permainan yang akan meningkatkan adrenalin. Changer la vie, c'est dingue. Est-ce que j'ai le droit de savoir de quoi il s'agit? D'adrénaline. Sébastien, c'est Alexandre. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un avion dans une heure? Dan ternyata si Alex ngajak si mama terjun bebas dari atas pesawat dan ketika mereka berdua mau loncat, si mama pun sangat ketakutan meskipun didampingi sama si Alex. Yang akhirnya si Alex pun langsung membawa si mama terjun ke bawah dan lalu mereka pun sudah mendarat dengan selamat. Dan si mama bilang ternyata terjun payung bebas itu sangat menyenangkan dan si mama sangat berterima kasih atas pengalamannya kepada si Alex. Lalu setelah itu si Alex pun pulang ke rumahnya dan ketika masuk, si Alex pun langsung digerawak sama anjingnya sendiri karena tinggi si Alex sama dengan anjing tersebut ya. Lalu si Alex pun ditolong oleh anaknya yang bernama Oki. Nah si Oki ini adalah seorang programmer aplikasi micet dan dia adalah anak yang sangat baik dan juga selalu mensupport si Alex. Lalu si pun beralih lagi ke si mama yang sedang ada di kantornya bersama si Cory yang merupakan asistennya si mama di kantor itu. Dan tak lama datang juga si Bruno ke ruangannya si mama dan ternyata si Bruno ini masih satu kantor ya dengan si mama. Dan si Bruno pun langsung putus kepada si mama yang tetap kekeh pengen bercerai dengan dirinya dan setelah itu si mama pun langsung menelpon si Alex. Dan si mama pun menanyakan kepada si Alex kenapa dia belum menelponnya hari ini. Dan ternyata si mama udah mulai cinta ya kepada si Alex. Dan si Alex pun bilang kalau dia lagi sibuk bekerja dan si Alex pun langsung ngajak si mama untuk ketemuan nanti malam. Dan singkat waktu di malam harinya si Alex pun ngajak si mama ke Gede Bage dan ternyata ada sebuah kafe di dalam gudang. Une blague, racontez-moi une blague, ça va nous détendre là, on est un peu... Je sais, je vais prendre. Lalu mereka pun makan bersama dengan sangat ceria dan singkat cerita setelah makan malam si mama pun dianterin pulang sama si Alex. Dan pas si mama mau turun dari mobil, si mama pun langsung ngasih kecupan yang mesra kepada si Alex yang bikin si Alex pun sangat bahagia. Lalu di keesokan harinya si Oki pun nanya kepada si Alex setelah berlatih pingpong siapakah wanita yang mau diajak si Alex berdansa nanti malam. Namun si Ayah masih merahasiakan wanita tersebut dan si Oki sangat senang karena si Ayah sekarang udah mulai jatuh cinta kembali.
Lalu si Alex pun langsung menjemput si Mama yang ternyata si Bruno ngintip mereka dari jauh. Dan dia pun langsung heran kepada si Mama yang mau-maunya diajak jalan sama pria yang jauh lebih pendek darinya. Nah, sesampainya di tempat dansa, terlihat mereka pun berdansa dengan lagu yang sangat romantis dan si Alex cuman sejajar ya sama alpukatnya si Mama. Nah, singkat cerita, beres dari acara, si Alex pun sampai di sebuah pertigaan jalan dan jika jalannya ke kanan artinya nganterin si Mama pulang doang ya. Sedangkan jika ke kiri berarti ke rumahnya si Alex dan si Mama artinya bisa bobo bareng dengan si Alex. Nah, karena udah lama gak dicolok, membuat si Mama pun jadi penasaran dicolok sama yang pendek-pendek dan akhirnya si Mama pun langsung mau diajak ke kamarnya si Alex. Lalu di pagi harinya si Mama pun terbangun dengan sangat mungse dan si Alex langsung ninggalin surat kalau dia pergi kerja di luar. Lalu si Mama pun berdandan dan setelah beres berdandan si Mama pun sarapan di taman rumah. Dan akhirnya si Mama pun bertemu dengan anaknya si Alex yaitu si Oki dan terlihat si Oki yang sangat welcome sekali kepada si Mama. De préparer. Ah ouais, ça c'est mon père. Il veille toujours à ce que personne... Lalu Sid pun beralih ke si Bruno yang memberitahu kepada asistennya si Mama kalau cowok yang ngedate sama si Mama itu bertemu ayah kurcaci. Lalu tak lama akhirnya si Mama pun datang ke kantor dan si asisten nanya soal hubungan si Mama dengan si Alex. Dan si asisten bilang kalau dia tahu dari si Bruno yang ngelihat si Mama jalan-jalan sama cowok yang tubuhnya sangat kecil. Dan si Mama pun langsung datangi si Bruno di ruangannya dan si Mama minta kepada si Bruno untuk jangan mengikutinya lagi. Dan si Bruno menjawab dengan kata putri salju yang artinya seperti cerita nih putri salju ya, kalau putri salju itu jatuh cinta kepada kurcacinya. Nah, mendengar hal tersebut bikin si Mama pun langsung warak kepada si Bruno dan dia pun langsung meninggalkan ruangan. Lalu singkat cerita, si Mama pun berniat membelikan baju untuk si Alex. Si Mama pun jadi mendatangi toko baju anak-anak dan di sana dia membelikan sweater untuk si Alex. Nah, di malam harinya saat mereka makan bersama, si Mama pun memberikan jaket yang tadi dia belikan untuk si Alex. Lalu di keesokan harinya, si Alex diajak si Mama untuk bertemu dengan kedua orang tuanya besok di sebuah acara pameran seni. Dan singkat cerita pameran seni pun dibuka dan si Alex akhirnya bertemu dengan ibunya si Mama. Namun di sini si Mama masih bilang kepada ibunya kalau si Alex ini adalah temannya. Dan juga si ibu nggak punya pikiran ya kalau si Alex ini bakal jadi pacarnya si Mama. Dan ternyata si Mama diketawain sama orang-orang yang makan di sana karena dia makan dengan seorang yang bertubuh boncel. Dan setelah beres makan, si Alex pun nanyain soal kepastian hubungan mereka dan ternyata si Mama ngerasa gak tega kalau harus terus berhubungan dengan si Alex. Karena pasti si Alex jadi bahan tertawaan orang sekitar ya. Yang akhirnya si Alex pun pulang dengan galau banget, namun dia tetap pengen dapetin si Mama yang akhirnya di pagi harinya dia pun pergi ke kantornya si Mama. Dan di sana dia bertemu juga dengan si Bruno dan si Bruno langsung mengajak si Mama bicara empat mata. Karena si Bruno nggak mau ya si Mama dapat pengganti dirinya itu yang fisiknya kayak Lilliput, kata si Bruno. Lalu beberapa waktu kemudian si Alex pun bertemu lagi dengan si Bruno saat di lampu merah Kirchhoff. Nah, di situ si Alex meminta kepada si Bruno untuk menjauhi si Mama karena si Bruno mah udah cerai. Nah, si Bruno yang gak terima dibilang gitu sama si Alex pun langsung keluar dari mobil dan mengajak si Alex untuk gelut. Nah, karena jalanan macet membuat mereka pun gak jadi gelut dan si Alex pun langsung aja ketemu lagi dengan si Bruno di acaranya nanti hari Sabtu. Lalu si Mama bilang kepada ibunya kalau dia lagi deket sama cowok yang bernama Alex yang kemarin makan bareng dengan mereka. Nah, mendengar hal itu membuat si ibu pun langsung oleng nyetir mobilnya yang bikin rusuh lalu lintas. Osin pun langsung beralih ke ayahnya si Mama yang pukul letus kepada si ibu karena tidak mengizinkan si Mama berpacaran dengan si Alex. Dan si ayah bilang kalau masalah hati itu gak bisa diukur dengan fisik karena si ayah ini juga memiliki kekurangan fisik seperti si Alex. Lalu kita ke si Mama lagi dan juga si Alex yang lagi jalan-jalan di pinggir pantai. Dan ternyata baju yang dipakai si Alex dengan anak yang dibawa si ibu itu sama persis ya. Dan konyolnya mereka juga sama-sama lagi makan es krim yang sama juga loh. Nah, di malam harinya ketika si Mama udah siap mau dicolok sama si Alex pun ngerasa kalau dia emang gak pantas untuk si Mama.
pun si Mama nggak peduli dengan hal itu karena si Mama memang tulus mencintai si Alex. Namun si Alex tetap menyuruh si Mama untuk pulang ke rumahnya dan segera mencari pria lain yang lebih baik daripada dirinya. Oh, I'm scared of the middle place. Hingga ketika di kantor pun si Mama masih selalu menangis, namun tak lama ada si ibu datang. Dan kali ini si ibu justru mensupport si Mama untuk kembali bersama si Alex. Nah setelah itu si Mama pun langsung ngusulin si Alex ke proyeknya pakai pesawat. Dan ternyata si Mama mau terjun langsung supaya turunnya di depan kantornya si Alex ya. Namun si Mama yang belum terlalu berpengalaman terjun payung pun malah nyasar ke bangunan di depannya. Dan untungnya bangunan itu yang lagi dikerjain sama si Alex ya. Jadi akhirnya si Alex pun bertemu lagi dengan si Mama dan mereka pun resmi bobogohan lagi dan beradu congor. Dan film Upward 2016 pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Ça fait longtemps en fait qu'on m'a pas fait de cadeau. Ça va et toi?